pendidikan yang menjadi orientasi utamanya adalah proses dan hasil secara bersamaan. Artinya, bahwa keduanya harus berjalan seimbang. Jika prosesnya baik, maka baik pula hasil dari pendidikan itu. Begitupun sebaliknya, jika prosesnya berantakan, maka jangan menuntut hasil yang kondusif. Dalam perkembangan proses pendidikan, ada yang sifatnya formal maupun non-formal. Apapun itu, yang penting esensi dari menuntut ilmu itu sendiri bisa terwujud. Karena inti dari pendidikan adalah bagaimana agar setiap insan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, dari kebodohan menuju pada pencerahan. Pendidikan tolak ukur dalam melihat dan memastikan siapa sebenarnya diri kita. Karena pada dasarnya, setiap orang berpendidikan pasti berilmu. Namun bukan berarti pendidikan adalah segalanya. Tidaklah demikian, karena di dunia ini ada begitu banyak tolak ukur yang bisa digunakan dalam menilai dan melihat kualitas dan dedikasi setiap orang. Pendidikan merupakan senjata yang memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, bagus. Tepuk tangan. Oke. Gimana kabarnya? Sehat ya? Sekarang ada yang tidak puasa nggak? Enggak ada. Puasa mah? Iya, Oke, Kak. bagus ya. Terus sampai 1 bulan penuh harus harus puasa. Sekarang ada yang tidak berangkat? Ada Arif. Arif kenapa? Enggak tahu. Temannya harus tahu, nanti kalau misalkan sakit kan disakitin nanti Saya ketemu dia, keterangannya. Kak. Belok. Belum? Oh, berarti itu tidak ada keterangannya ya, berarti bapak absennya apa? Nah, sebelum pembelajaran silakan berdoa dulu dipimpin oleh Setong. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran kita tepuk semangat dulu ya, biar konsentrasi. Biar apa? Konsentrasi. Biar fokus juga. Oke, dipimpin sama Aan ya. Silakan dipimpin teman-temannya. Iya, Kak. Teman-teman, biar belajar kita semangat, tepuk semangat dulu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Kak. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, langsung aja ya ke pembelajaran. Sekarang itu materinya tentang surat undangan. Nah, ada yang tahu surat undangan? Tahu. Nah, kalau kalian diundang ulang tahun sama temennya, apa yang kalian dapat buat menghadiri acara itu? Kertas. Nah, kertas itu namanya surat undangan. Bapak itu punya 2 kertas. Ini yang warnanya merah ati dan ini yang putih. Nah, tahu nggak ini di rumah itu pernah lihat nggak? Nah, biasanya undangan apa? Pernikahan. Terus hitanan. Kalau ulang tahun pernah lihat nggak? Ya, bisa juga seperti ini, bisa yang kecil, gitu ya. Nah, kalau yang ini itu surat apa? Nggak tahu ya. Nah, kalau ini itu surat undangan, biasanya digunakan buat organisasi, terus sekolah-sekolah, terus badan lembaga kayak gitu menggunakan surat seperti ini. Nah, di sini Bapak itu ada contoh surat. Tadi yang sudah dijelaskan ini surat undangan kayak ulang tahun. Nah, ini surat undangan seperti yang di sekolah-sekolah. Surat undangan itu dibedakan menjadi 2.
surat undangan resmi sama surat undangan tidak resmi. Tahu nggak contohnya seperti apa? Kalau yang undangan tidak resmi. Nah, surat undangan tidak resmi itu seperti ini. Surat undangan pernikahan, undangan khitanan, undangan ulang tahun. Jadi surat undangan tidak resmi apa aja anak-anak? Ulang tahun, pernikahan, khitanan. Jadi itu disebutnya undangan apa? Tidak resmi. Undangan tidak resmi. Nah, kalau yang ini itu surat undangan sekolah tentang itu peringatan Hari Pahlawan. Disebut surat undangan resmi. Contohnya itu surat undangan sekolah, terus surat undangan dari badan pemerintahan, seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada bagian-bagian surat resmi. Jadi Bapak bahannya surat undangan resmi. Nah, ini nomor 1, namanya itu kepala surat. Apa coba anak-anak namanya? Kepala surat. Nah, kepala surat itu kepala surat itu fungsinya itu untuk menjelaskan instansinya, nama instansi atau lembaganya. Jadi kepala surat itu tujuannya buat apa? Untuk mengetahui instansi atau nama lembaga. Nah, ya. Jadi sudah tahu ya kepala surat itu untuk apa. Nah, yang kedua itu ada di sini. Ada Sleman 7 November 2007. Itu namanya tempat dan tanggal. Namanya itu tempat dan tanggal pembuatan surat, ya. Jadi surat ini dibuat pada tanggal berapa, hari apa, dibuatnya di mana, di sini dijelaskan di bagian kedua. Yang ketiga itu ada nomor surat. Nah, nomor surat itu nomor urutan pengeluaran surat. Misalkan sekolah itu sudah mengeluarkan surat 5 kali, berarti di sini nomornya itu ke-5. Pada tahun berapa pengeluaran surat itu? 2007. Lampiran itu, jadi kalau misalkan dalam undangan itu ada halaman-halamannya. Misalkan di belakangnya itu ada surat undangan resmi, itu ada susunan acara. Nah, di sini dijelaskan, dicantumkan, berarti lampirannya itu ada 1. Kalau misalkan lampirannya itu ada 1. Nah, yang kelima itu ada perihal. Perihal itu isi dari surat ini. Surat ini ditujukan sedang mengadakan acara apa sih, gitu ya. Di sini suratnya itu tentang Hari Pahlawan. Jadi kalau misalkan suratnya itu untuk memperingati Hari Pahlawan, di sini dijelaskan, dicantumkan peringatan Hari Pahlawan. Yang keenam itu ada tujuan surat itu untuk siapa sih, gitu ya. Misalkan Bapak itu mengundang sekolah
SDN 1 Yogyakarta. Berarti di sini dicantumkan kepada kepala sekolah SDN 1 Yogyakarta di daerah mana. Jadi di sini bagian tengah itu dicantumkan tujuannya buat siapa, tempatnya di mana. Nah, yang ke-7 itu ada salam pembuka. Ada yang tahu salam pembuka? Ada yang tahu? Nah, salam pembuka itu biasanya ada assalamualaikum, ada dengan hormat. Ya, jadi salam pembuka itu untuk mengawali surat tersebut. Yang ke-8 itu ada pembuka. Jadi yang ke-8 itu apa namanya, anak-anak? Pembuka. Ya, pembuka. Pembuka itu fungsinya untuk membuka suatu isi. Jadi dalam surat itu harus ada pembukanya dulu. Setelah salam pembuka baru pembuka. Nah, yang ke-9 itu ada isi. Isi di sini isinya itu kapan dilaksanakan, waktunya itu di mana, acaranya itu memperingati acara apa gitu ya. Di sini itu ada hari tanggal 1 10 November 2007. Terus waktunya itu pukul 8 sampai dengan 10. Tempatnya itu di Aula SD Muhammadiyah Condong Catur. Dan acaranya itu tentang peringatan Hari Pahlawan. Ya, setelah isi ada penutup. Nah, penutup itu jadi kata untuk mengakhiri surat tersebut, itu ya. Nah, yang ke-11 itu ada salam penutup. Bedanya apa sama salam pembuka? Ini kan sama ada assalamualaikum, ini ada wassalamualaikum. Kalau salam pembuka ya dibuka. Kalau salam pembuka itu untuk apa, Dinita? Buat salam pembuka. Buat ditaruhnya di mana, di bagian mana? Sama di bagian awal. Nah, kalau salam penutup Di bagian akhir. di bagian akhir. Bisa dengan assalamualaikum, bisa dengan hormat kalau untuk salam pembuka. Kalau yang salam penutup itu bisa wassalamualaikum, bisa juga dengan hormat. Terima kasih juga bisa. Nah, yang ke-12 itu ada nama pengirim atau penerang namanya. Jadi siapa yang menulis surat itu di sini dicantumkan. Misalkan ini dari kepala sekolah dan Condong Catur. Berarti di sini tanda tangannya dari kepala sekolah SDN Condong Catur. Oke, sudah paham ya? Buat SD untuk surat resminya. Nah, di sini ada surat tidak resmi. Oke, kalian
identifikasi apa aja sih yang beda sama surat resmi dan tidak resmi. Coba Aan, bedanya apa? Nggak ada kepala suratnya. Tidak ada kepala suratnya. Satu ya, ditulis ya. Yang kedua itu apa? Coba Aulia. Ada nomornya, Pak. Nomor. Ya. Nah, terus apa lagi? Coba Yunita. Nggak ada lampirannya. Tidak ada lampirannya. Nah, terus apa lagi? Ya, Pak. Kalau perihal ada enggak? Enggak ada, Pak. Nah, berarti tidak ada perihal. Ini harusnya ada ini ya, ada nomor atau ini tempat dan tanggal. Jadi tempat penulisan ini kapan dan di mana harus dicantumkan. Jadi udah tahu ya bedanya itu ada apa aja. Coba baca bareng-bareng. Tidak. Coba kita bacakan sama-sama apa aja bedanya. Yang kedua, Tidak ada nomor surat. yang ketiga, Tidak ada lampiran. yang keempat, Tidak ada perihal. pintar. Nah, sekarang Bapak punya ini kertas. Nah, di sini itu isinya ada bagian-bagian surat resmi. Nah, siapa yang mau maju atau yang mau mengisi ini surat resmi? Siapa yang mau ngambil konsultan ini terus bisa menuliskan di depan? Betul Betul, sama Iip, silakan. Pak. Betul sama Iip. Sama ini Pak. Terus siapa lagi yang mau? Terus ditulis di depan ya. Terus satu-satu. Oke dulu. Terus ada lagi nggak yang mau maju? Siapa mau maju? Sesuai urutan. Sesuai urutannya itu di urutannya itu ada di kertas. Ini ada 4 lagi. Anissa mau maju. Oke, ngantri ya. Kalau yang sudah maju, duduk di tempatnya ya. Oke, yang sudah duduk di tempatnya masing-masing.
ada lagi. Ini bukan itu kenapa dihapus? Alamat penutup surat. Oke, udah. Udah semua ya. Ini nomor 6 siapa yang belum maju? Iva, kenapa belum maju? Ya, satu lagi. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Nomor 1, benar nggak ini kepala surat? Benar. Jadi ini benar. Siapa yang tadi maju? Nah, oke, kita bahas bareng-bareng ya. Iya, Pak. Nomor 1, kepala surat, benar nggak? Benar. Nah, jadi siapa yang maju? Benar. Oke, bagus. Dan yang kedua itu tempat dan tanggal surat, benar nggak? Benar. Benar. Yang nomor 3 itu ada nomor surat, benar nggak? Benar. Nah, yang 4 itu lampiran. Siapa yang tadi maju lampiran? Saya. Nah, benar nggak ini yang nomor 4 lampiran? Benar. Jadi benar. Yang nomor 5 itu ada perihal. Benar. Benar. Betul, Bapak. Nah, jawaban itu perihal. Yang nomor 6 itu nama terang. Benar apa salah? Siapa yang jawab benar? Angkat tangan. Yang maju nomor 6 siapa? Lupa. Lupa. Jadi jawabannya benar apa salah? Oh, siapa yang benar? Coba acungkan tangan. Nah, yang nomor 6 itu bukan nama terang. Ya udah aku sih aku Yang nomor 6 itu apa? Coba bagian Alamat tujuan. Iya, tujuan. Tujuan. Desi kita. Iya, Desi pintar. Jadi yang nomor 6 itu alamat yang dituju atau tujuan surat itu dibuat. Oke, yang nomor 7 itu salam pembuka, benar apa salah? Benar. Oke, benar. Oke, nomor 8 itu ada pembuka surat, benar apa salah? Benar. Nomor 9 itu bagian isi surat, benar apa salah? Benar. Jawabannya itu benar. Isi surat. Yang nomor 10 itu penutup surat, benar apa salah? Benar, penutup surat jawabannya. Dan nomor 11 itu salam penutup, benar apa salah? Oke, benar, salam penutup. Nomor 12 ini alamat penutup surat, benar apa salah? Harusnya apa? Alamat terang. Alamat. Lengkap. Jadi nama yang bertanggung jawab atau yang menulis surat.
bagian-bagian suratnya. Sekarang itu dibagi kelompok. Tulis atau sebutkan bagian-bagian surat perbedaannya. Jadi tuliskan perbedaan dari surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi. Oke, paham ya? Minimal 3 buah. Oke, dibagi 3 kelompok ya. Ini barisan 1, kelompok 1. Ini barisan 2, kelompok 2. Barisan 3, kelompok 3. Nah, dikasih waktu ya 3 menit untuk mendiskusikan. Silakan sok kumpul sama kelompoknya. Ayo yang kelompok 2. Nanti yang sudah selesai maju ya di depan untuk mempresentasikan. Ya. Ayo. Kerjakan. Kalau yang tadi kan sudah dijelaskannya, disebutkan lagi ada perbedaannya apa? Ada yang sudah? Perbedaannya kan dari bagian-bagiannya kan ada perbedaannya. Nah, dari kata-katanya juga kan ada bedanya. Jadi silakan masukkan semua di situ. Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 3. Silakan yang mau jelaskan di depan. Perwakilannya aja. Ayo sok setor. Maju di depan. Biar teman-temannya tahu. Nah, apa aja sok hasilnya? Kalau surat tidak resmi tidak ada kepala suratnya Pak. Ya, 1. Terus tidak ada perihalnya, tidak ada lampirannya, sama tidak ada nomor surat. Kalau surat resmi menggunakan kata baku, kalau surat tidak resmi menggunakan kata tidak baku Pak. Ya, benar.
Apa tugasnya? Nih, oke, dikumpulkan nanti pertemuan selanjutnya. Yang tidak mengerjakan berarti